Bang, bagaimana Abang yakin power rakitan Abang itu sampai ke tempat tujuan setelah dikirim itu sampai dengan aman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat dimana saja berada, yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, khususnya sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun IDS Jalan-Jalan. Jadi saya mengucapkan selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang kapan aja sahabat-sahabat menyaksikan video ini. Mudah-mudahan yang sudah menyaksikan video ini rezekinya selalu lancar dan untuk seluruh keluarganya dalam keadaan sehat semuanya, amin. Jadi video saya kali ini ingin uji coba sebuah power sebelum saya kirim, yaitu power Bapak Durajat. Ini power Bapak Durajat, posisinya dikirim ke Kalimantan Tengah. Nah, di sini saya ingin membuatkan video karena ada pertanyaan dari sahabat-sahabat. Bang, bagaimana Abang yakin power rakitan Abang itu sampai ke tempat tujuan setelah dikirim itu sampai dengan aman? Untuk meyakinkan diri saya pribadi, itu ada trik saya sendiri, nanti akan saya bagikan buat sahabat-sahabat. Jadi di saat pengiriman, hati ragu-ragu apakah power ini aman atau tidaknya sampai ke tempat tujuan. Nanti setelah dikirim biasanya kendala ada di jalan, begitu sampai ke tempat tujuan ada aja permasalahannya. Tapi kalau memang hati ini yakin, seyakin-yakinnya aman untuk sampai ke tempat tujuan, itu biasanya sampai ke tempat tujuannya juga 100% aman, bahkan tidak ada kendala sedikit pun. Paling-paling ya ada kendala, ya bodi penyok dikit, itu ya biasalah, malum yang namanya tempat jauh. Nah, untuk trik saya meyakinkan sebuah power, khususnya rakitan saya pribadi, apakah aman atau tidaknya sampai ke tempat tujuan, kali ini saya ingin berbagi trik versinya saya untuk meyakinkan bahwa power saya di saat mau dikirim ini sudah aman. Jadi sebelum saya melanjutkan bagaimana trik khusus pribadi saya untuk meyakinkan diri saya sendiri bahwa barang ini sangat aman sekali, untuk itu sebelum saya lihatkan kita ngopi dulu lah. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian videonya. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi di sini power Bapak Durajat, yaitu yang berada di Kalteng atau Kalimantan Tengah. Di sini trafo 20 ampere. Kemarin Elko 6, ini Pak Durajat minta tambahkan 2 lagi menjadi 8. Terus kemarin SOCL untuk di bagian kitnya sekarang sudah diganti menggunakan Bosch Trap, yaitu 3 tingkat. Jadi di sini untuk sebuah power yang akan dikirim biasanya saya buat seperti ini. Jadi yakin untuk kabel spekar ini benar-benar aman, jadi tidak mudah lepas. Ini untuk pengetesan aja. Jadi kalau untuk pengetesan tidak bisa seperti biasa dimasukkan ke dalam lubang ini harus dijepit seperti ini. Oke, jadi kalau udah yakin pemasangan spekernya udah kuat, sekarang kabel AC masukkan. Jadi setelah itu nyalakan powernya. Jadi pastikan dulu bahwa power ini posisi output spekernya bekerja dengan sempurna, bisa disentuh di bagian input. Oke, input bekerja normal. Jadi untuk tes pertama sebuah power yang akan dikirim biasanya saya buat seperti ini. Ini untuk pengetesan tanpa suara. Jadi kalaupun dia ada masalah di bagian power, entah itu ada kabel yang kendor, entah itu ada sekrup-sekrup yang kendor, biasanya menimbulkan suara di bagian speaker, krak-krek di saat kita buat seperti ini.
Tapi kalau memang semuanya aman, itu biasanya aman, tidak ada menimbulkan suara. Lalu tes lagi untuk di bagian suara, volume angkat, ini saya tentu. Ini di, nah itu angkat. Oke, jadi dia dalam posisi aman. Oke, jadi untuk pengetesan selain tanpa suara tadi, jadi dites juga itu sudah dengan suara. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kalau dites seperti kalau dites sudah menimbulkan suara, jadi suaranya berjalan dengan lancar, tidak ada menimbulkan krek, itu berarti tidak ada yang kendor. Jadi seperti ini. Itu berarti sudah aman untuk di perjalanan. Nah, terkecuali ada getaran yang lebih keras daripada itu biasanya ya harap malum. Jadi barang apapun kalau getaran terlalu kuat itu memang biasanya bisa menyebabkan permasalahan. Jadi untuk pengetesan ya seperti ini untuk versinya saya. Jadi saya angkat, saya lepaskan, saya angkat, saya lepaskan. Jadi seperti ini. Jadi kalau untuk yang di bagian sebelahnya juga sama untuk pengetesannya. Menanyakan untuk versi pengetesan saya ya seperti itu. Jadi saya angkat, saya lepaskan, saya angkat, saya lepaskan dengan ukuran tertentu, bukan dengan semau-maunya setinggi atau setinggi mungkin. Jadi itu tidak mungkin, itu sama juga mengempaskan namanya atau melemparkan. Tapi dengan yang wajar-wajar. Tapi kalau ada terkena getaran yang lebih dari itu udah kerasnya, itu biasa juga menimbulkan masalah. Tapi yang jelas untuk versinya saya untuk pengetesan sebuah power ya seperti itu. Biasanya saya angkat, saya lepaskan, saya angkat, saya lepaskan. Kalau memang di speaker itu aman, tidak ada suara tambahan. Biasanya di saat kita angkat seperti ini, kita lepaskan, krek. Nah, itu harus kita periksa lagi di bagian mana yang menimbulkan suara. Tapi untuk yang lain, seperti speaker, seperti input itu benar-benar harus press. Jangan ada yang kendor. Kalau dia ada yang kendor, nanti disebabkan dari entah itu di soket speaker ataupun di soket inputnya. Jadi kalau memang semuanya press, jadi biar semuanya di saat kita tes seperti ini dia tidak menimbulkan suara tambahan atau suara krek. Jadi kalau untuk di dalam kita tes seperti itu biasanya kalau memang tidak ada kena getaran yang lebih parah daripada itu biasanya aman. Yang jelas untuk pengetesan saya sebuah power untuk di bagian dalamnya seperti itu. Cuman untuk pengetesan lama ini tidak bisa karena biasanya kalau untuk lagu-lagu itu kena copyright biasanya. Jadi saya lanjutkan Rambate. Oke, jadi seperti itu aja buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan, Bang, bagaimana Abang meyakinkan power dari Abang di saat dikirim untuk keluar daerah atau keluar provinsi itu supaya yakin power tidak masalah sampai ke tempat tujuan. Ya, seperti ini cara saya. Tapi kadang-kadang masih ada aja yang sampai ke lokasi itu menimbulkan masalah, entah kabel yang lepas atau lain sebagainya. Itu tidak menutup kemungkinan. Di antara sekian banyak power yang saya kirim biasanya ada. Padahal di sini biasanya saya tes seperti itu. Memang baru pertama kali ini saya buatkan videonya buat sahabat-sahabat. Untuk yang lainnya sama. Biasanya saya tes seperti itu juga. Biasanya di tempat kerja saya buatkan saya tes seperti itu. Biasanya di sini. Kalau di tempat kerja itu biasanya karena posisinya kayu. Kalau ini posisinya beton. Jadi lebih keras daripada di tempat kerja karena posisinya di sana papan. Jadi untuk pengetesan kalau udah aman seperti ini ya biasanya aman kalau memang tidak ada terkena benturan yang lebih parah daripada benturan yang seperti saya lakukan. Oke, sahabat-sahabat, seperti ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.